kaki kanannya, buka kaki kiri. Tahan lagi. Barang tangannya tuh. Ya, alhamdulillah ada sehat ya. Oh iya, oh manual. Barang lagi. Tahan. Angkat sekat belakangnya. Sambil diatur nafasnya. Tuh, tarik nafas dalam-dalam. Depan. Tuh, buka kiri lagi, tarik nafas. Tahan lagi. Depan. Buka kaki kanan. Tekan dalam penunjuk badan. Bawa belakang. Itu. Tarik nafas dalam. Pak Dodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengajak kita semua bersyukur pada Allah pagi hari ini dalam suasana cuaca yang sangat baik. Kita bisa hadir di sini. Kehadiran kita itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk melakukan silaturahim. Kita bisa saling bertemu, bisa saling bercerita, bisa saling bercengkrama, bisa saling bertukar informasi, sehingga dengan kehadiran kita pasti ada hal baru yang kita dapat dibanding kalau kita jarang melakukan silaturahim. Yang kedua tujuannya adalah kita mengadakan senam bersama. Dengan senam, insya Allah kesehatan kita semakin membaik. Apalagi usia-usia kita yang sudah boleh dikatakan hampir semuanya sudah masuk kategori lansia. Kalaupun ada yang belum lansia, ya mungkin tidak banyak, banyaknya lansia. Kuncinya kalau kita sudah usia lanjut, memang harus banyak bergerak, jangan banyak diam. Bergerak kalau ibu-ibu udah pasti lebih banyak bergerak. Di dapur saja kalau mau masak, pasti banyak gerakannya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya kehadiran senamnya lebih sedikit daripada bapak-bapak itu masih lumrah karena ibu-ibu banyak pergerakan di rumah. Tapi kalau bapak-bapak jumlah kehadirannya lebih sedikit dari ibu-ibu, itu berarti kelompok bapak-bapak yang senang di rumah. Bapak Ibu saya hormati, pagi ini memang saya berniat hadir, apalagi Pak Dodo mengundang secara pribadi ke saya. Pak Ali hadir. Nanti ini senam terakhir tahun 2025. Nanti baru setahun lagi kita senam lagi katanya. Kalau saya lihat kalender paling kita bisa senam lagi 6 Januari Pak Dodo ya. 6 Januari. Sekaligus saya info bahwa kita sudah dapat kalender, sudah dapat kiriman dari Bandung kalender. Kemarin sudah kita pilah-pilah per komisariat. Hari ini kita minta komisariat bisa datang hadir untuk mengambil
untuk dibagikan ke teman-teman masing-masing. Nah mungkin kalau untuk pancoran emas, alangkah baiknya dibawa ke tempat senam aja mungkin Pak Sebudin Baji. Kalau yang lain dibawa tempat senam, banyak jumlahnya langsung hadir. Jadi tidak perlu diantar ke rumah. Dan juga Bapak Ibu, kalau kalender jangan menunggu untuk diantar ke rumah. Kalau bisa datang bersilaturahmi ke rumahnya Ketua Komisariat. Jadi Ketua Komisariat juga kita tahu di mana tempat tinggalnya. Bapak Ibu saya hormati, saya ingin sharing sedikit. Kebetulan hari Rabu kemarin saya sempat berdialog dengan dirutnya Yakes di Percetakan Negara. Saya tanya, Pak, sekarang ini saya kalau ada anggota yang bertanya tentang layanan Yakes di Depok khususnya, saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti tentang khususnya kaitannya dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Nah, jadi kemarin info yang saya dapat ini mungkin agak agak klasik, dan juga mungkin Bapak Ibu kalaupun dapat info ini dari saya tidak perlu diceritakan keluar Telkom, keluar P2Tel. Jadi kenapa khususnya kerjasamanya Yakes dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga, ternyata kurang lebih setahun setengah terjadi fraud. Ada fraud, ada kesalahan. Kesalahannya apa? Rumah Sakit Mitra Keluarga itu secara company, dia tidak hanya Depok saja, seluruhnya Mitra Keluarga terjadi kesalahan tagihan. Jadi harga obat misalnya X rupiah, dia tagih 2X rupiah. Sehingga sekitar setahun setengah masa itu terjadi, baru ketahuan sekarang. Ya saya bilang ke dirutnya kemarin, kalau baru ketahuan sekarang berarti verifikator kita yang kurang baik. Harusnya kalau verifikator kita bagus, cepat ketahuannya. Jumlahnya tidak sedikit Bapak Ibu, 1,5 miliar. Ya. Dan ini negosiasinya kayaknya sudah selesai. Rumah Sakit Mitra berjanji akan mengembalikan uang itu, sehingga kerjasama dengan Yakes dan Rumah Sakit Mitra tetap berlanjut. Dan sekarang pun masih berlanjut Bapak Ibu PKS-nya, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu kalau kondisi sakit. Untuk posisi sekarang layanannya masih double cover. Double cover itu maksudnya kalau kita ingin berkunjung atau ingin konsul ke dokter spesialis, itu membawa 2 surat rujukan. Dengan Rumah Sakit Mitra masih berlaku seperti itu. Rujukan pertama dari klinik Telkom, rujukan kedua dari BPJS, tapi yang mengeluarkan juga klinik Telkom. Ya. Jadi dua rujukan itu dikeluarkan oleh klinik Telkom. Nah, sekarang belum semua anggota kita P2Tel punya BPJS yang dibayarkan oleh Yakes. Kenapa? Karena Yakes juga memberikan persyaratan. Yakes mau membayarkan BPJS kita anggota P2Tel apabila satu, bila usianya di atas 70 tahun, atau kalau di bawah 70 tahun yang bersangkutan menderita penyakit yang minum obat tiap hari, ya, tiap hari minum obat. Nah itu datanya ada di Yakes. Kalau Bapak Ibu misalnya obatnya itu diminta di Yakes, Yakes punya record, ada datanya. Oh ini si A ini tiap hari memang ada obat yang diberikan oleh Yakes setiap bulan. Nah datanya itu ada, kita boleh mengajukan untuk minta BPJS-nya dibayarkan oleh Yakes. Caranya bagaimana? Ada formulir yang harus diisi, nanti formulirnya dikumpulkan di kantor cabang, kemudian di kantor cabang kirim ke Yakes, Yakes proses sampai dengan kantor pusat Yakes. Jadi sarannya itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita kondisinya sehat, apalagi juga kalaupun sakit tidak pernah datang ke klinik tidak punya record bahwa kita adalah orang yang ada punya penyakit yang minum obat, maka BPJS-nya tidak bisa dibayar oleh Yakes. Nah, tapi begini, saya dialog kemarin sama dirutnya Yakes. Tapi
Tapi Pak, bagaimana kalau teman-teman kita yang BPJS-nya itu mandiri? Artinya BPJS-nya dibayar pribadi masing-masing. Dia bilang, bisa Pak Ali, asalkan BPJS pribadinya itu untuk layanan kesehatannya yang selama di puskesmas atau selama ini mungkin di klinik lain, itu pindahkan ke klinik Telkom. Kan kalau di kartu BPJS itu kan ada itu tempat kita kunjungan berobat, misalnya puskesmas apa, atau misalnya kalau Yakes klinik Telkom Medika. Kalau kita selama ini punya BPJS, tapi kita bayar mandiri, nah berarti kita harus minta surat rujukannya ke tempat di mana kita puskesmas itu. Tapi dia pasti nggak mau ngasih. Nah, kalau kita mau dapat surat rujukan dari BPJS, maka BPJS kita pindahkan ke klinik Telkom Medika. Apa benefit yang kita terima kalau kita punya double cover? Keuntungannya kita kalau seandainya kita dirawat di rumah sakit, kita bisa naik satu kelas. Kalau kita selama ini misalnya dirawat di kelas 2, maka kalau kita punya 2 double cover itu, kita bisa dilayani di kelas 1. Kalau kita di kelas 1, bisa naik ke kelas VIP. Terus saya tanya, Pak, kalau saya VIP bisa naik ke VVIP dong? Oh nggak bisa Pak, paling tinggi VIP, tidak boleh naik. Nggak bisa lagi. Jadi informasi itu Bapak Ibu tentang kesehatan. Jadi kerjasama dengan rumah sakit mitra masih tetap berjalan. Kecuali kalau keadaan kita dalam kondisi darurat. Tidak perlu minta surat rujukan, datang saja ke UGD rumah sakit mitra, infokan ke Yakes, pasti dilayani. Bapak Ibu kalau info ke Yakes, nggak tahu nomor teleponnya karyawan Yakes, telepon Pak Daris. Pak Daris itu kita di cabang adalah sahabatnya Yakes. Nanti biar Pak Daris yang nelpon ke Budian atau ke yang lain-lain. Itu kalau kondisi darurat, ya. Kondisi darurat tidak perlu minta surat rujukan dulu, langsung saja kan. Mungkin Pak Dodo merasakan kemarin seperti itu. Dalam kondisi darurat datang ke mitra, itu mitra asal kita tunjukkan kartu merah kita, itu nggak akan ditanya mana surat rujukan, nggak akan. Nanti surat rujukannya kita buat setelah kita diterima atau dirawat di rumah sakit. Itu mungkin Bapak Ibu sebagai informasi saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Oh selama ini kok beberapa hari terakhir ini kita kok nggak bisa dirawat di rumah sakit mitra. Tapi itu syarat-syarat sementara seperti itu. Jadi ada penawaran Yakes seperti itu. Kalau Bapak Ibu misalnya punya BPJS yang mandiri, bisa dipindah lokasi BPJS itu dipindahkan ke Telkom Medika, ke klinik Telkom. Pada saat kita butuh ke dokter spesialis, butuh rawat inap, surat rujukannya 2 langsung dikeluarkan oleh Telkom Medika. Itu mungkin Bapak Ibu informasi dari saya ucapkan selamat, dan saya lihat posisi sampai dan minggu kemarin Pak Dodo, untuk triwulan 4 2025, posisi minggu kemarin rata-rata kehadiran dalam 3 bulan terakhir itu masih 50,01 ya. Kenapa? Karena minggu kemarin kehadirannya cuma 44, jadi akan menggedot dia kehadiran yang sebelum-sebelumnya. Tapi alhamdulillah hari ini saya lihat bisa lebih 50, dan saya yakin untuk triwulan 4 ini Pancoran Mas insya Allah masih dapat klaster ya. Jadi klaster itu Bapak Ibu, klaster itu kalau kehadiran kita di atas 50, kalau 50 masih klasik. Kalau di atas 50 rata-ratanya, misalnya 51, 52 dan seterusnya, rata-ratanya dalam 3 bulan, jadi bukan dalam 1 minggu. Dalam 1 bulan dihitung rata-rata, kalau bisa kehadiran 51 sampai dengan 75 itu kelas B. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lagi mengajak teman-teman yang lain, kehadiran rata-ratanya itu bisa 76 sampai dengan 100, itu masuk dengan kelas A. Kelas A. Nah, kalau 101 sampai 125 itu kelas prima. Nah,
Kalau KJS Depok, kehadiran rata-ratanya itu dalam 1 triwulan itu udah 130-an. Jadi makanya KJS Depok itu tertinggi se-Jabodetabek, dapat kelas super prima. Itu bisa begitu, kenapa? Karena ya teman-teman bisa mengajak-ngajak yang lain untuk ikut, ya. Tapi juga jangan sampai hadir saja, tidak absen, itu juga tidak ada manfaatnya bagi KJS. Mungkin bagi Bapak Ibu bermanfaat karena datang bisa ikut senam. Tapi kalau tidak absen, bagi KJS tidak ada manfaatnya. Jadi makanya pastikan kalau kita hadir jangan lupa absen. Kalau saya selalu menyarankan, kalau absen itu sebaiknya sebaik kita datang di lokasi langsung absen. Jangan ngobrol dulu, hindari ngobrol dulu karena kalau sudah ngobrol biasanya lupa. Padahal absen itu terakhir jam 9.00 waktunya Yakes. Kalau jam kita terlambat, ya kita bilang masih jam 9, padahal jamnya Yakes nggak lewat jam 9, nggak bisa jam 9. Jadi itu Bapak Ibu, ini mari kita pelihara terus kalau bisa kita tingkatkan. Saya tahu memang KJS Pancor Mas ini cuma 3 komisariat, ya, 3 komisariat. 3 komisariat itu sekarang posisi jumlah anggota kita itu hampir 200 atau malah sudah 200 karena sawangan saja sudah 90 saringan, ya. Pancoran Mas sudah sekitar 60 ya Pak. Pancoran Mas tambah juga 56 tambah dengan Moneri. Jumlahnya sekitar 200. Kalau 200 itu kalau suami istri kan sekitar 400. 400 hadir 76 aja. Tapi 76 yang absen ya, yang absen. Dan nanti hadir 100 tapi yang absen cuma 75 yang nggak naik kelas juga. Absennya 76. Nah, saya juga perlu info Bapak Ibu, absen yang dihitung oleh Yakes itu adalah peserta Yakes. Ya, yang dihitung oleh Yakes peserta Yakes. Kalau Bapak Ibu bukan peserta Yakes tidak dihitung. Walaupun absen tidak dihitung oleh Yakes. Tapi saya sarankan absen saja. Walaupun Bapak Ibu bukan peserta Yakes, absen saja. Karena siapa tahu Yakesnya silap. Di silapnya tidak dihapus sama dia. Jadi kita menumbuhkan hilaf ya. Yang silap. Istri peserta. Yang bisa masuk tidak peserta Yakes tidak. Yakesnya sudah tidak dibayarkan oleh Yakes. Jadi Bapak Ibu absen saja. Walaupun bukan peserta Yakes, absen saja. Mudah-mudahan Yakesnya silap tidak dihapus. Nah, tapi kalau seperti saya, Pak Saprizal kalau absen double pasti dihapus. Kenapa? Udah hafal dia. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu yang tidak hafal ya Yakes nggak akan dihapus. Ya. Itu aja mungkin Pak Dodo. Terima kasih banyak. Ini acaranya luar biasa Pak Dodo, ini sampai ada door prize. Dan ini mungkin daya tarik juga, tapi jangan jadi karena ada door prize baru kita hadir. Gitu ya Pak. Terima ya. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali info-infonya. Semoga bermanfaat bagi anggota. Sebelum door prize ada amanah yang ulang tahun 1 sampai 31 Desember. Ayo, ulang tahun 1, 2. Ayo lagi nih, tadi banyak. Ya, ulang tahun. Hah? Baik. Mungkin bisa diserahkan Pak Ali Mardi bagi yang ulang tahun. Mungkin yang ini ragukan ya Pak. Baik, dipoto dulu Pak, dipoto sebentar. Ya, yang foto mana nih? Oke, yang foto saya. Buat laporan juga. Ya. Baik, sekali lagi
Mana? Udah. Bos. Mau pakai. Kayak di. Baik, yang pertama minyak. Mungkin Pak Ali Fardi yang pertama kali 4. Ya. Minyak 5 liter ya? 2 liter. Baik, sudah ready. 56. Salah 56. Ada nggak 56? 56. Siti bawah. Ibu Siti. Oh, 56. Ibu. Tahan dulu, Bu. Itu dulu. Diri sini. Ya, selanjutnya 69. Oh, nggak sampai. Yang penting ada 69 data. 20. Alam Firdaus. Alam. Itu tenang bang, tenang. 62. Padaris Yusuf. Satu lagi. Lagi. 63. Sorry. Darsi. Wah, double nih. Apa bang? Ya, Pak. Ayo, Pak, mohon diberikan di. Gak apa-apa. Hah? Ini kan berkah, gak apa-apa. Itu haknya dia. Jangan, haknya dia. 5 liter ya? Bukan. 5 ml. Ayo. Lumayan, goreng-gorengan. Ya, bermanfaat kali ini. Gak apa-apa, enggak, tenang aja. Itu haknya. Oke, Pak. Ikut dulu, Pak. Bentar. Selanjutnya, nah ini yang suka ngopi nih, kopi ya. Mungkin dari Pak Bambang, wakil ketua Komsat Muniri. Ayo. Wakil. Empat. Ambilin langsung. 67, ada nggak 67? Oh belum. Udah. Kue belum. Snack belum. Oh enggak. 41 siapa? 41. Emi Mujardi. Sepuluh. Siapa? Edi. Oke, nggak apa-apa. Lima 50 sama Pak Arif Sugiarto. Arif. Dua 24. Taruh 24 siapa ya? Tenang. Ahmad Purnama. Nice. Oke. Pak, tolong dikasih Pak. Bang, ayo Bang.
Dapat medali. Medali. Wah, dapat kopi. Gula. Ya. Mantap. Dari Pak Tanjung Mas. Pas yang 67 04 18. Ya. Oke, di sebelah sini, Pak. Di sebelah sini. Devianti mana? Oke, silakan. Pak Haji, kasih itu Pak Haji. Oi. Hadiahnya. Pede banget. Kalau dapat. Batik, kau tahu kenapa tahu aja. Kan ibu-ibu suka telur. Iya, sudah ganti. Buatan baru. Oh, kayak ini telur. Ini telur emang. Bapak enggak. Oke, ini yang suka bikin kue nih. DPE 601356. Hah? Devianti. Oh, ini double ya? Oh double. Oh, oke, cara satu. 09. Sugito. Mas kita gue dapat terigu. Buat goreng. 02. Fitri. 59. Emi 59. Emi 600551 31. Ya, betul situ. Satu lagi ya? 06. Halimah. 06. Ngarep telur. Bu, mungkin Pak, kasih Pak. Sabar ya. Ntar saya Pak terakhir. Tuh, bagian. Udah dipegang. Bagi sendiri. Harapannya hilang. Harapannya puluh. Nah ini yang nggak ngopi tapi suka teh. Teh Sariwangi. Ayo. Ambil. Teh Sariwangi. Kosong 05. Sari Jalan. 56. Sabrijal 55. 1630. Sabrijal ayo. Nggak dapet telur lagi. Harapan. Walima, bungkus harapan. 60. Ada nggak?
Pak Rimin. Wah. Pak Rimin, nggak pernah ngopi katanya Pak. 32 sama. Dila 700 1408. Dila mana? Oh itu. Oke. 16. Parno 16. 59 11 60. Mana Pak Parno? Gitu. Oke. Oke. Fruity. Nah, ini yang nggak suka ngopi, nggak suka itu ngeteh, fruity aja. Ada 2 Bu. Ada 2. Ambil 2 ya. 2. Satu orang dapat sini buat dagang. Ya, oi. Lima ada nggak? Ada 65. Ferry 670274. Ferry nggak ada. Ferry. Nah. 01. Wah. Nah. Itu berat juga ya. Karena sama-sama. Oke. Kan berhak juga. Beras. Nah, ini nih yang suka bikin lontong, beras. Ayo, ambil 4 Bu, 25 4. 4. Kemudian 30. Coba. Setia Parno 30. Weh. Banyak kan? 7. Kusnara, Pak Kusnara. Ah, orang Saringan semua nih. Sama lagi. 38. Budianto 690. Budianto 690. Wah, Saringan lagi. Wah. Kayaknya kalau Saringan butuh beras nih. Habis kebanjiran nih. 54. Yayu. Wah. Kalau Saringan butuh beras nih. Yang kebanjiran. Ayo, mungkin langsung aja dikasih Bu. Wah, Bapak Daris. Daris, ayo. Terima kasih banyak Pak. Dapat beras. Foto dulu, foto.
Nah ini yang suka kebanjiran juga nih. Dua. Indomie suka kebanjiran. Tak gitu. Nah gitu. 04 Sukatmi 610. Wih, kebanjiran. Satu lagi. Bu Lilo 08. Bu Lilo. Wah, udah pulang nih berarti ini. Ganti ya kalau udah pulang ya. Oke, coret. Habis satu lagi. 40 siapa nih? Jenal A670. Jenal. Wah. Banjiran nih. Oke, terakhir 30 kilo telur. Ayo. (14) Bambang Asyanto. Wah. Sorry. Bukan. Sorry, Bambang. Dwi Juandiko. 14 Dwi Juandiko. Salah sebut Pak. 34 apa ya? Siti Lestari 34. Wah, benar. Bikin nasi uduk nih. Pak Aldin, yang kasih Pak Aldin. Wah, orang saringan yang bikin nasi uduk. Baik, sudah 30. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan tahun depan ada rezeki lagi dan lebih banyak lagi ya. Baik, sebelum itu kita foto dulu ya buat Yakes satu kali aja foto bersama. Ya, 1, 2, 3. Video ya.